Mati Allah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Sebetulnya yang tadi kita udah ngebahas bab husnuzon ya, berbaik sangka. Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka itu level haqqa tuqatih. Kan ayatnya dua ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak nggak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga nggak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas. Orang desa yang walaupun nggak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani, 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya, ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar, misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat 4 orang. Ada yang nggak senang AC-nya dingin lah, ada yang nggak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus nyala, yang satu nggak bisa nyala. Ada yang kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri. Ada aja masalah. Tapi ini orang nggak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia nggak pernah baper, nggak pernah bete, nggak pernah marah, nggak pernah ngomongin yang enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, nggak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan sehingga nggak bisa berburuk sangka. Dia nggak bisa berbaik sangka dan juga nggak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa, tapi sisi lain kalau udah was-wasah berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin nggak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena nggak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul, orang yang kehilangan ontanya ya Rasul, orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di padang mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud, ada komunitas ahli sedekah, ada komunitas ahli sholat berjamaah, ada komunitas menjaga pandangan, ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi nggak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya sampai ada hadis 7 komunitas yang di padang mahsyar dapat treatment Allah, yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden
dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita nggak kenal namanya bahkan ceritanya, tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini nih ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman gak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain. Komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi kalau di golongan sahabat Hasan, Husain. Ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisap oleh Allah, mereka jalan berkomunitas karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan, berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro a'malahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya. Kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan, dari kuburnya dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di padang mahsyar lewat kelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisap nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisap, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Al-Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga. Setengahnya lagi ketahan. Kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli